Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah kualitas jasa, pertemuan kelima, yaitu model kualitas jasa yang pertama. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan model kualitas jasa yang kedua. Ada beberapa materi, yang pertama konsep, dimensi, prinsip, biaya, dan 3 model kualitas jasa yang pertama. Ya, jadi pertemuan berikutnya berkaitan dengan model kualitas. Dengan 4 materi yang pertama ini lebih ke review terhadap kualitas jasa. Kenapa kita perlu melakukan pengukuran kualitas jasa? Karena kualitas jasa ini menurut banyak riset ya berkontribusi secara signifikan dalam ciptaan diferensiasi, positioning, dan strategi bersaing. Seperti dijelaskan sebelumnya dalam materi desain jasa, salah satu untuk mendesain jasa adalah konsep diferensiasi, positioning, dan strategi. Kemudian juga berdasarkan banyak riset, persepsi kualitas jasa ini berkorelasi positif dengan profitabilitas, pangsa pasar, return on investment, efisiensi biaya, kepuasan, dan loyalitas. Artinya kalau kualitas jasanya positif atau bagus, maka profitnya juga naik. Konsumen puas dan loyal. Ada 2 konsep pengukuran kualitas jasa. Yang pertama adalah performance based framework dan standard based framework. Nah, yang akan kita pelajari nanti kebanyakan yang pertama, yaitu performance based framework. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Ini yang dipakai untuk pengukuran performance. Jadi kata kuncinya nanti kualitas jasa adalah berkaitan dengan memenuhi atau melebihi harapan. Itu jasa yang berkualitas. Harapan ini nanti terjemahannya adalah expectation. Ya, performance adalah apa yang diberikan oleh pelanggan. Maaf, apa yang diberikan oleh provider terhadap pelanggan. Tentu saja kualitas jasa ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan kualitas jasa itu namanya determinan. Dan untuk tipe industri jasa yang sama, misalkan restoran, itu dapat bervariasi. Jadi misalkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur restoran A itu tidak bisa langsung diterapkan untuk mengukur di restoran B. Atau dengan kata lain, sebelum kita melakukan pengukuran kualitas jasa di sebuah provider, ya kita harus belajar sistemnya dulu seperti apa. Boleh kita punya ide dari jasa sejenis atau paper sejenis, tapi begitu kita akan mengaplikasikan terhadap industri jasa tersebut, maka kita harus bagus dalam menganalisis sistem. Pemodelan sistemnya harus bagus. Ya. Ini contoh beberapa riset kualitas di universitas, kaitannya, maksudnya jasa universitas ya. Itu misalkan nanti yang dilihat adalah program studinya, reputasi akademik, fisik, peluang karir, lokasi, dan waktu. Atau menurut Hampton, kualitas pendidikannya, pengajaran, kehidupan, fasilitas, usaha untuk lulus, dan bimbingan mahasiswa. Kalau kita lihat 2 riset tentang jasa sebuah universitas, itu berbeda ya 2 riset ini. Ya karena mungkin Joseph itu melihat di universitas tertentu saja, kemudian yang Hampton juga sama. Jadi ini perlu kita baca lebih lanjut papernya itu seperti apa. Nah, tetapi tentu saja apa yang akan kita pakai itu tergantung pada kita, consumer. Konsumen. Jadi misalkan Anda kan tahu ya tentang perankingan universitas. Ada Webometric, ada
THES ya, dan rankingan lain. UNS punya namanya Java Metric ya. Kemudian UI punya Green Metric. Nah, itu beda-beda. Fokusnya beda. Kualitas yang diukur berbeda. Tetapi kemudian sepakat bahwa untuk rankingan yang presisius misalkan itu memakai THS. Sehingga semua universitas itu berusaha memenuhi kriteria tersebut. Kira-kira begitu. Apa manfaatnya? Tadi sudah jelas ya. Jadi berkaitan dengan profitabilitas, dengan produktivitas, dan seterusnya. Saya kira gambar ini menjelaskan bagaimana kualitas ini bermanfaat untuk yang ujung paling kanan ya, produktivitas dan pertumbuhan. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, atribut pelanggan dan spesifikasi desain, ini berkaitan dengan pelanggan yang kita sasar, post targetingnya ya, kemudian desain jasanya seperti apa, apakah customer driven quality atau hanya berdasarkan kualitas spesifikasinya. Kalau customer driven quality nanti akan bermain di keunggulan harga, ya. Dua-duanya bisa jalan ya, ini artinya tidak harus dipisahkan. Kemudian ke customer value, sedangkan kualitas spesifikasi nanti kaitannya dengan produktivitas dan biaya kualitas yang lebih rendah. Dengan pangsa pasar yang luas, besar, potensial, dan biaya produksi yang rendah, lebih rendah, maka sekali lagi produktivitas dan pertumbuhan akan bisa dijaga. Itu kalau sekali lagi kualitasnya positif, seperti tadi disampaikan. Nah, ini tadi diulang lagi ya, beberapa kasus loyalitas pelanggan lebih besar, pangsa pasar lebih besar, harga saham lebih tinggi, harga jual lebih tinggi, produktivitas lebih besar. Atau yang sebelah kanan kira-kira sama ya. Nah, yang menarik adalah di era kekinian ya, kalau Anda lihat startup, ya mungkin sekarang bukan startup lagi ya, dulu startup yang sudah sampai unicorn, seperti Gojek, mungkin sudah lebih sekarang ya, itu valuation-nya ya, jadi kenapa bisa begitu prospektif itu tidak hanya dilihat dari asetnya, tapi apa namanya ya, harapan di masa depan. Bahkan terakhir itu ada isu tentang mergernya antara Gojek dengan Grab misalkan. Itu akan diprediksi akan nilai-nilai ya, nilai transaksi, nilai valuation-nya itu bisa sampai 1.000 triliun misalkan. Itu luar biasa. Ya, ini beberapa manfaat kualitas. Kemudian ini yang lain, ya. Misalkan kalau kita lihat misalkan yang quality fokus ya, ini cost emerging terhadap internal, kemudian review-nya terhadap eksternal, emphasis pengaruhnya terhadap keduanya. Ini contoh beberapa fokus dari perusahaan ketika melihat apakah profit, quality, operational, atau organizational. Ini beberapa nanti akan kita pelajari lebih lanjut sebenarnya ya, tentang manfaat kualitas sekaligus bagaimana teknik typical improvement ya, kemudian berkaitan dengan research program atau program-program risetnya seperti apa yang sudah dilakukan orang, dan biasanya ini sudah diadopsi ya, diterapkan dalam industri jasa ya, yang dijelaskan di bawahnya.
Contoh, kalau tadi saya kembali ya, di sini kan, profit fokus, quality fokus, dan sebagainya, misalkan nih cost emphasis-nya cost reduction ya, misal yang ini, tadi yang contohnya ini. Kemudian revenue expansion. Ini disebutkan misalkan efficiency improvement to reduce cost, ya. Maka di sini revenue emphasis-nya adalah ini, service augmentation or product innovation to increase its customer certification. Ya. Process design to improve both cost and revenues. Ini contohnya. Ini metodenya. Jadi kalau misalkan Anda mau riset di kualitas jasa misalkan nanti ya, Anda berminat riset di bagian ini, maka kalau Anda ingin mereduksi biaya, ya itu caranya adalah salah satunya dengan Six Sigma. Ya. Nah ini contoh aplikasinya di Lehigh Valley Hospital, jadi rumah sakit Lehigh Valley. Dan seterusnya ya, ini rupiahnya yang dolarnya yang bisa diirit oleh American spend misalkan berkaitan dengan service augmentation of production innovation to increase customer. Memang kalau kita ingin membaca ini harus dibaca keseluruhan di papernya. Jadi ini sekali lagi saya hanya memberikan trigger-trigger saja ya, pemicu-pemicu supaya kalau tertarik silakan nanti dibaca di papernya. Oke, kita masuk ke konsep kualitas jasa. Kalau tadi definisi dan beberapa riset berkaitan dengan kualitas jasa. Ini saya ambil dari Z. Hamel ya. Service quality itu didefinisikan paling tidak itu ada 4 perspektif. Yang pertama adalah berkaitan dengan excellence, value, conformance to specification, meeting and or exceeding expectation. Ini kata kunci di service quality. Walaupun sekali lagi nanti ketika dimodelkan, terutama ke pengukuran, itu yang nomor atau poin 3 dan 4 ini akan lebih dominan. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Service quality can be defined as perceived judgment which customer develop by comparing their expectation, harapan mereka, about service with the service they actually perceive to receive. Ini yang disebut performance. Perceive to receive, ya, performance. Ekspektasi nanti dilambangkan E, perceive to receive atau performance-nya itu diberi lambang P nanti dalam perhitungan pengukuran kualitas jasa. Nah, ini definisi lebih tegas lagi ya. Service quality is dependent on 2 variable perceived service. Service customer actually receive from organization and expected service. Jadi actually dan expected. Sekali lagi, actually receive, ya, actually perceive to receive kalau yang di atas ya, itu adalah performance nanti. Nah ini definisinya. Apa itu ekspektasi? Nah ini ketika Anda membuat kuesioner, Anda perlu menjelaskan ini ke konsumen atau dituliskan dalam kuesioner. Apa itu ekspektasi? Ekspektasi adalah belief about service delivery that serve as standard or reference point, again with performance is judged. Ya. Jadi ya secara bahasa Indonesia kita sudah paham ya ekspektasi. Saya punya ekspektasi segini. Nah itu keinginan. Tapi berbeda sebenarnya keinginan. Want, need, expectation itu berbeda secara bahasa. Kalau di pengembangan produk itu
definisi yang sangat berbeda. Ada istilah bahkan hidden need, ya, kebutuhan yang tersembunyi misalkan. Jadi kalau ada sebuah produk baik fisik atau jasa bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen yang tersembunyi, itu biasanya unggul. Jadi bagaimana menemukan itu? Tentu saja lewat riset, mungkin psikologi, riset pemasaran, dan seterusnya. Kemudian satisfaction itu didefinisikan sebagai a psychological state resulting when the emotion surrounding this confirmed expectation is coupled with the consumer prior feeling about the consumption experience. Memang riset di service quality atau kualitas jasa ini tidak bisa dipisahkan dengan psikologi seseorang, ya. Maka ilmu psikologi itu sebenarnya sangat penting karena kan ini menilai kepuasan orang, ya. Kalau dari keilmuan mungkin bisa masuk ke keilmuan sosial, jadi nanti hasil risetnya bisa sangat debatable. Nah, supaya tidak mengandung perdebatan, ya metodologinya harus bagus, harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa hasilnya tidak sesuai misalkan dengan fenomena di sebuah negara atau sebuah tempat tertentu, atau tidak sesuai dengan pendapat ahli tertentu, nggak ada masalah. Yang penting secara metodologi riset itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini sekali lagi ini pemahaman satisfaction atau kepuasan pelanggan lah, kira-kira gitu ya. Ini menurut El-Haytami 90 ya, tentang sasaran dan manfaat kualitas jasa. Misalkan sasaran keunggulan layanannya adalah memuaskan pelanggan. Manfaat keunggulan layanannya bagi pelanggan itu kebutuhan terpenuhi. Bagi karyawan lebih percaya diri. Bagi perusahaan meningkatkan citra profesional. Kemudian misalkan di layanan keunggulan yang lain adalah meningkatkan pendapatan perusahaan. Bagi pelanggan merasa menemukan perusahaannya yang profesional, memupuk semangat untuk meniti karir, mendorong kemungkinan ekspansi, meningkatkan laba perusahaan. Nah, ini kira-kira poin-poin dari sasaran keunggulan layanan dan manfaat keunggulan layanan. Tadi sudah kita sebut sebagai ekspektasi pelanggan gitu ya. Ini ada ilustrasi ya. Kalau di kamar mandi misalkan ya, kamar mandi atau toilet itu kan biasanya ada kuesioner ya, cuma ada 3 pilihan sih biasanya. Ya, kurang puas, netral, sama puas. Ya, tinggal diklik saja. Nah, kalau ini agak banyak ya pilihannya, ada 7 ya. Nah, kalau di riset-riset kualitas jasa sebelah kanan itu lebih banyak dipakai. Jadi kalau Anda lihat itu ada daerah yang paling bawah itu adalah worst imaginable. Jadi bayangan yang paling jelek dari servis yang dia terima. Kemudian intolerable, tidak dapat ditoleransi, kemudian minimum tolerable, ya bolehlah gitu ya. Predicted will, ya itu yang saya prediksi, yang saya inginkan ya segitu. Desire adalah yang penting you want, ya keinginan. Saya inginnya gini, gitu ya. Dan normatif yang harus dan yang ideal. Kalau Anda lihat sebelah kanan, yang disebut dengan zone of tolerance atau biasanya sih ada keluhan tapi tidak banyak, itu di daerah zone of tolerance dari minimum tolerable sampai ideal. Kemudian kalau dibagi berdasarkan predicted will, maka daerah atas itu adalah
positive disconfirmation. Ya, jadi dia ya acungi jempol begitu ya, kalau sebelah kanan tuh yang senyumnya lebar ya, dengan yang bawah itu negative disconfirmation. Yang atas oke, yang bawah menolak, kira-kira begitu. Ini tentang ekspektasi. Nah, riset di dunia manajemen, kemudian sosial secara umum itu dibangun oleh apa yang disebut dengan model konseptual. Ya, jadi kalau di riset-riset engineering itu biasanya yang keluar rumus ya persamaan matematika dan sebagainya, maka ketika di sosial atau ya secara umum social science gitu ya, ilmu-ilmu sosial itu dibangun dengan model konseptual. Yang sebelah kanan ya, jadi tadi kalau dibagi menjadi yang Anda fokus ke yang tengah ya. Itu ada yang dikurung apa di garis tebal itu ada apa yang disebut dengan expected service. Itu ringkasan dari yang lebar ini ya. Jadi yang ini itu diringkas menjadi expected service yang ini. Kemudian ini dibagi lagi supaya mudah menjadi desired service, zone of tolerance, dan adequate service. Jadi itu dibagi menjadi 3 aspek. Jadi expected service dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Kemudian ini predicted service-nya, ini nanti akan ini yang diterima, ya, yang diterima oleh konsumen. Ini ekspektasi, ini predicted atau performance nanti ya. Ini E, ini P. Nah, ini ada gap. Nah, ini yang diukur nanti gap-nya. Nah, sekarang apa saja yang berpengaruh terhadap model ini atau model konseptual ekspektasi pelanggan? Ini mulai dari yang kalau kita lihat yang sebelah kiri ya. Ini berkaitan dengan enduring service intensifier. Kemudian personal need ya, ini berpengaruh terhadap desired service. Kemudian yang berpengaruh terhadap adequate service ya, service-nya begitu cukuplah yang penting. Nah, ini biasanya berkaitan dengan transitory service intensifier berkaitan dengan situasi darurat, masalah-masalah layanan, kemudian yang perceived service alternatif, self perceived service rule, situational factor, dan sebagainya. Jadi, ya kalau lagi lebaran, atau menjelang lebaran ngantri bank biasalah, kira-kira gitu. Jadi cukuplah gitu. Jadi tidak ideal sekali. Kemudian yang sebelah kanan kalau Anda lihat, itu, bentar ya, misalkan saya coba zoom in. Nah ini misalkan ya. Ini juga yang mempengaruhi desire service itu adalah kaitannya dengan periklanan, kontrak, personal selling, dan sebagainya. Harga, ya, word of mouth, atau kalau sekarang mungkin istilahnya influencer, ya. Jadi influencer itu sangat berpengaruh, ya. Makanya influencer itu dibayar sangat mahal. Dia punya follower jutaan, begitu dia pakai kaos dengan desain tertentu, ya muncul di Instagram, langsung produk kaosnya diserbu habis-habisan. Nah, kira-kira gitu ya. Itu yang menumbuhkan desire service. Kalau itu kan tadi kaos ya. Sekarang ya kalau jasa ya misalkan naik pesawat tertentu ya atau naik mobil tertentu. Oke. Yang ini juga berpengaruh terhadap perceived service-nya ya. Dan
dua-duanya sebenarnya ini berpengaruh ya terhadap service yang cukup dan adequate service. Oke, ini bagaimana strategi merespon ekspektasi pelanggan. Jadi, misalkan saja ke eksplisit, saya zoom lagi ya. Ini explicit service promises terhadap janji-janji. Maka yang bisa kita lakukan ya adalah membuat janji yang realistis, menghindari perang harga, memformalkan janji jasa, dan seterusnya. Kemudian yang berkaitan dengan implicit service misalkan. Ya, mengupayakan agar aspek fisik jasa secara akurat mencerminkan jenis dan tingkat jasa yang diberikan, mengupayakan agar harga premium dapat disesuaikan bila perusahaan memberikan kinerja yang lebih tinggi, dan seterusnya. Ya, silakan nanti ini dicermati di bukunya Ciptono ya, dibaca. Ini penjelasan dari yang tadi ya, jadi dari model konseptual itu dilihat, tadi udah saya highlight beberapa, ya. Ini penjelasan berikutnya lebih detail ada di sini ya. Jadi faktor yang dapat dikendalikan termasuk strategi. Misalkan tadi ya, saya menyebut tentang influencer tadi atau word of mouth communication, ya, ketok tular bahasa Jawanya ya, ketok tular. Itu mendorong word of mouth dalam periklanan dengan memanfaatkan pemimpin opini, ya, opinion leaders. Ya. Dulu Jokowi pakai jaket apa itu, itu jaket itu langsung booming misalkan. Ya. Walaupun saya yakin Jokowi tidak sedang mengiklankan produknya, bukan. Karena dia hobi saja, kemudian dia memang diliput media hampir tiap detik begitu, kira-kira begitu ya, otomatis jaket yang dipakai, ya, sepatunya dan sebagainya langsung direspon ya oleh konsumen sehingga produk atau jasanya laris. Nah ini ya mengidentifikasi para influencer dan pemimpin opini jasa, kemudian memusatkan usaha-usaha pemasaran pada mereka. Dan ini dipakai ya dalam pilkada sekarang ya. Ya pilpres juga sama. Jadi memang termasuk kalau di YouTube ya, saya kadang membayangkan ada seorang anak muda main game, followernya itu sampai 10 juta subscribernya. Nah, kalau dia ngomong punya preferensi terhadap jasa tertentu, ya pasti yang 10 juta itu pingin nyoba. Oh, idola saya gini, saya mau begini, kira-kira begitu. Ya, oke, silakan nanti dibaca detail. Yang berikutnya adalah dimensi kualitas jasa. Ini yang sering dipakai dalam pengukuran SERVQUAL nanti pekan depan, insya Allah. Jadi ada reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible. Dan ini berdasarkan persentase kontribusi dimensi kualitas jasa terhadap kualitas jasanya, ya. Di mana di sini terlihat bahwa reliability ini yang paling tinggi, ya, 32%. Tentu saja riset lain nanti bisa jadi berbeda. Atau juga boleh mengukur dengan 8 dimensi kualitasnya Garvin. Dari mulai performance, reliability, durability, serviceability, aesthetic, feature, perceived quality, dan conforms to standard. Dengan penjelasan yang sebelah kanan itu. Walaupun age dimension of quality ini juga asalnya dipakai di produk, tapi bisa sekali lagi bisa digunakan, diaplikasikan di service. Ini beberapa riset mencoba menentukan dimensi kualitas. Kembali ya, bahwa tiap orang
punya pikiran yang berbeda, punya case tadi yang berbeda, sehingga yang muncul dimensi kualitasnya juga berbeda. Kadang-kadang sangat akhirnya sangat berbeda. Tetapi nanti dari sekian riset, puluhan mungkin ratusan riset orang yang meneliti tentang dimensi kualitas, sekali lagi yang paling populer adalah SERVQUAL dari Zaid Hamel. Ya, nanti kita lihat sekali lagi pekan depan. Ya, ini contoh ya dari 5 dimensi tadi, reliabilitas, daya tanggap, responsiveness, jaminan, assurance, empati, dan tangible ya, bukti fisik. Misalkan di penerbangan ya, terbang tepat waktu dan tiba di tujuan sesuai jadwal itu berkaitan dengan reliabilitas. Daya tanggap, sistem tiketing, in-flight, dan penanganan bagasi yang cepat. Jaminan terpercaya, reputasi positif dalam hal keselamatan penumpang, dan karyawan yang kompeten. Empati, misalkan memahami kebutuhan khusus individual, mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Dan bukti fisiknya, misalkan pesawatnya, tempat pindah tiket, tempat bagasi, seragam, dan seterusnya. Ini contoh dimensi kualitas untuk bidang penerbangan diukur atau berdasarkan 5 dimensi yang tadi. Ini sudah dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi reliabilitas, ya, responsiveness, assurance, empati, dan fisik. Ya. Atau kalau tadi di sini disebutnya tangible ya, bukan fisik. Jadi tangible. Ini yang lain ya. Silakan nanti dibaca. Nah, ketika Anda ingin memakai ini, ya Anda harus bisa memetakan apa yang disebut dengan reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik di bisnis jasa kita atau sistem jasa kita. Ini contoh riset berkaitan dengan kualitas jasa. Ya, ini tesis S2 ya, Master in Hospitality Administration. Jadi dia mencoba merumuskan dimensi service ya, untuk dining restoran in Singapore. Jadi dia melihat mungkin satu atau beberapa restoran yang sejenis di Singapura untuk dinner ya. Kemudian dia mengukur ya, jadi termasuk mengukur kepuasannya. Biasanya dilanjutkan dengan perbaikan kualitas. Dia mengusulkan bahkan kalau mungkin diaplikasikan usulan itu. Ini juga contoh yang lain ya. Ini beberapa pertanyaan penelitiannya. What is level customer expectation regarding city restaurant service quality? Apa saja level dari ekspektasi customer berkaitan dengan keinginan restoran ya. Sampai kemudian pertanyaan risetnya adalah what are the key dimension of service quality percent in city restaurant setting? Jadi dari mulai ekspektasi, persepsinya seperti apa, different-nya seperti apa, dimensi service quality ekspektasinya seperti apa, dimensi quality persepsinya seperti apa. Jadi tahapan-tahapan risetnya kira-kira seperti ini. Oke, next kita masuk ke prinsip kualitas jasa. Ini hanya garis besarnya saja ya. Jadi di risetnya Wilkin tahun 88 itu ada kepemimpinan, ada pendidikan, perancangan strategis, review, komunikasi, dan total human resource. Artinya kalau ingin kualitas jasanya excellent di sebuah perusahaan,
ya diperhatikan prinsip-prinsip ini. Kepemimpinannya, pendidikan, di dalamnya training ya terhadap karyawan, kemudian perencanaan strategisnya, review di sini ya mengevaluasi kinerja, mengukur kepuasan, mengkomunikasikan ya, dan ada reward. Ini menurut Hicks ya, tulisan populer, bagaimana kita ingin agar kualitas jasa kita baik ya, meningkat. Dia memberikan saran-saran teknis ya. Jadi misalkan view your service quality through the customer eyes. Jadi lihat bagaimana mata customer kita ketika mendapatkan layanan dari kita. Ya. Kemudian little thing mean a great deal. Ya. Berikan hal-hal kecil. Ya. Kemudian untuk memberikan kesan yang besar ya, kesan yang bernas ya di ini, human touch, ya, sentuhan-sentuhan manusia. Kemudian show enthusiasm toward the customer. Jadi ketika melayani itu dengan antusias. Atau ini juga kesan bersih pada karyawan ya, dengan seragam yang menarik dan grooming ya. Sekali lagi kalau tadi itu garis besarnya kepemimpinan ya, yang ini pendidikan dan sebagainya, ini saran-saran kecil yang taktis ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas jasa kita. Oke, topik berikutnya yang keempat adalah di pertemuan ini ya, adalah kualitas jasa, biaya kualitas jasa. Ya, saya kira sudah jelas ya, ini berkaitan biaya yang timbul ya dari sistem jasa yang kita laksanakan. Ini misalkan ada sebuah penelitian ini sebentar. Oh ini di bawah ya, ada Hesketh tahun 90. Bagaimana biaya kualitas itu dilihat dari perspektif tradisional dan perspektif modern. Ya. Kalau perspektif tradisional kan kalau nggak puas, kalau rusak, kalau gagal ya kita perbaiki gitu ya. Nah itu tidak ya. Kalau di modern itu di breakdown menjadi banyak komponen biaya kualitas. Dari mulai ada biaya kegagalan internal ya. Ini beberapa poinnya. Kemudian biaya kegagalan eksternal, ada yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diverifikasi. Kemudian ada yang berkaitan dengan biaya mempertahankan kualitas. Jadi sudah kalau dalam bahasa rekayasa kualitas yang mata kuliah wajib ya di manufaktur, itu ya kualitas itu harus didesain, diperhatikan sejak awal. Nah ini yang kemudian memunculkan biaya-biaya kira-kira seperti ini. Atau ini menurut Crosby lebih sederhana ya, dari cost of good quality dan cost of pure quality. Tapi sebenarnya yang sebelah kanan ini penjelasannya mirip dengan yang tadi. Ada prevention, appraisal, internal value, dan external value. Ya, yang ini, yang bagian sini. Tapi kalau di Crosby dilihatnya lebih mudah begini ya. Jadi cost of quality, cost yang ditimbulkan karena produknya itu bagus, servisnya bagus ya. Cost quality yang
disebabkan oleh service-nya jelek, poor kalau tadi ya. Jadi ini berkaitan dengan prevention appraisal, yang ini internal dan external failure. Ini sedikit penjelasan tentang internal failure cost. Jadi biaya yang ditimbulkan oleh produk atau service yang not conforming to requirement. Jadi kegagalan biaya yang ditimbulkan karena kegagalan internal. Dan ini menyebabkan sekali lagi konsumen tidak puas ya, not being satisfied. Defisiensi ini itu bisa disebabkan karena error pada produknya, atau produk berarti di sini juga jasanya, atau inefisiensi dalam proses. Ya. Contoh ini, internal failure cost itu misalkan terjadi rework, delay, redesign, shortage, failure analysis, downgrading, downtime, dan seterusnya. Kemudian eksternal. Jadi mudahnya kalau internal ya karena yang ada di dalam perusahaan diri sendiri itu tetap sama menyebabkan konsumen tidak puas. Ya, tapi itu lebih ke dalam ya. Kalau eksternal ini berkaitan dengan deficiency fund karena after delivery-nya, setelah sampai misalkan masakan ya, sampai, nah kemudian dirasakan oleh konsumen, disitulah kemudian konsumen merasa tidak puas, maka akan timbul biaya, ada komplain, ada customer badwill, ya, kemudian loss due to sales reduction, dan seterusnya. Kemudian prevention, jadi tadi kan karena produk jelek itu dua, eksternal dan internal. Karena produk yang bagus, prevention, dan satu lagi appraisal ya. Prevention ini berkaitan dengan usaha untuk prevent ya, mempertahankan supaya produk itu tetap bagus kualitasnya. Di sini ada biaya yang timbul, quality planning, supplier evaluation, new product review, error proofing, capability evaluation, dan seterusnya. Ini biaya yang timbul karena pencegahan atau pencegahan negatif ya. Kalau menjaga mungkin kesannya positif. Menjaga supaya produk ini tetap atau service ini tetap berkelas. Kemudian appraisal. Nah, ini yang berkaitan dengan pengukuran itu ada di appraisal di sini ya. A cost that occur because of the need to control product and service to ensure a high quality level in all stages. Conformance to quality standard and performance requirement. Contohnya, checking and testing purchase goods and services, in process and final inspection test, dan seterusnya. Ini masih tentang cost of quality, tapi dilihat dari kacamata atau dari periset berbeda. Dia melihat dari fenomena gunung es ya. Ada cost yang kelihatan langsung seperti repair, rework, recheck, warranty, inspeksi ya. Baik kalau di pembagian menurut Crosby itu ya bisa di dua-duanya ya. Nah, yang lain itu di bawah permukaan, tidak kelihatan, hidden ya. Atau di sini namanya COPQ ya. Cost of poor quality. Itu long set up time, misalkan ya, excess inventory, late delivery, dan seterusnya. Dan kembali kalau sesuatu yang tersembunyi ini bisa kita perbaiki, biasanya akan memuaskan konsumen.
Nah, kemudian yang lain adalah cara pandang Six Sigma. Ini nanti akan dibahas secara khusus ya. Bagaimana Lean Six Sigma ini dalam perbaikan kualitas. Kalau secara tradisional sekali lagi bahwa ketika perusahaan ingin mereduce defect di layanannya karena ini jasa ya, itu dengan produk cost over quality ya. Tapi berdasarkan dan seterusnya itu penjelasannya. Berdasarkan Six Sigma filosofi itu tidak ya. Jadi caranya dengan membangun kualitas in the right the first time ya, sejak awal. Jadi desain prosesnya, desain jasa kalau kemarin ya, kemudian materialnya, pegawainya itu sejak awal tuh sudah betul-betul didesain supaya zero defect performance ya. Memang kalau di jasa ini kalau yang saya lihat beberapa misalkan acara di TV tentang penerbangan misalkan ya, sebuah terminal baru misalkan mau dibuka, itu kan tangible-nya, fasilitas fisiknya untuk melayani penumpang. Itu mereka ada simulasi, ada orang yang menilai, ya. Ya di situ diceritakan bagaimana misalkan kesempatan pertama gagal, kemudian diperbaiki, simulasi lagi, berhasil, dicatat waktu dan sebagainya. Nah itu sejak awal sudah didesain begitu, ada simulasinya. Nah kalau dari kacamata statistik Six Sigma ini kan ekuivalen dengan ya 2,7 maaf 3,7 ya. Sorry saya lupa itu. 2,7 atau 3,7 per 1 juta kejadian. 2,7 ya. Ya, 2,7. Jadi hanya diizinkan 3 kali cacat dalam 1 juta kesempatan. Jadi kalau Anda memberikan servis 1 juta kali, Anda hanya boleh 3 kali gagal dalam memberikan pelayanan. Ya. Dan kaitannya dengan cost, ya Anda lihat di sini ya. Jadi kalau 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, semakin tinggi sigmanya, maka cost-nya semakin rendah. Ya, ini dari sini. Ya. Jadi kalau kita lihat cost-nya nanti akan semakin rendah. Dengan cara mendesain semuanya ya, tidak sekali lagi tidak hanya jasanya ya, tadi termasuk orang yang dilatih berkali-kali dilatih ya. Sehingga mereka bisa bekerja dengan betul-betul perfect melayani konsumen. Nah, ini contoh disertasi ya. A cost of quality modeling for maintenance. Jadi dia memodelkan perawatan, cost of quality-nya seperti apa. Ya, ini dimulai dari diagram sebab akibat. Cost of quality itu dimulai dari, ini pembagiannya sama seperti tadi ada 4 ya. Jadi prevention, appraisal, kemudian internal dan eksternal. Prevention itu ada apa saja. Nah ini baru yang berbeda itu di ujung-ujungnya. Misalkan ini, ya di sini ada quality training-nya, ada quality engineering-nya, ya, ada quality audit. Misalkan di eksternalnya berkaitan dengan product recall, compliance adjustment, warranty cost, dan sebagainya. Nah ini si peneliti ini yang menentukan. Kalau yang 4-nya tadi, itu ditentukan oleh Crosby. Ini positioning riset ini atau terhadap riset yang lain. Ya. Jadi misalkan ini, ya tadi yang dibuat itu tadi dijelaskan di sini. Ini standar dalam riset, Anda harus bisa memposisionangkan riset Anda terhadap riset yang lain.
Ini rumus matematikanya. Ya, jadi dia mengumpulkan data, membangun model, kemudian dapat persamaan matematikanya. Oke, ya. Kemudian ini materi pertama tentang model-model kualitas. Ada 3 sekali lagi tadi ya. Yang pertama adalah Total Perceived Quality Model oleh Gonros tahun 2000. Ini eh, modelnya, model konseptualnya itu seperti ini. Jadi di atas ada citra, dan di tengah itu fokusnya ya, total perceived quality, itu berpengaruh terhadap kualitas yang diharapkan dan kualitas yang dialami. Sekali lagi, kualitas yang diharapkan itu berkaitan dengan ekspektasi, kualitas yang dialami berkaitan dengan performance. Ya, nanti ini diukur dengan kuesioner. Ya. Kualitas yang diharapkan ini berkaitan dengan komunikasi pemasaran, tadi sudah disebutkan ya di model konseptual kualitas jasa. Sekali lagi, setiap peneliti itu berbeda-beda nanti. Ya, salah satu paper terbit di jurnal itu kan memang ada novelty. Novelty itu ya harus berbeda dengan orang lain. Ya, nah, katakanlah kita sebagai pemakai profesional atau orang yang berkecimpung di dunia real mau pakai ya tinggal disesuaikan saja, tinggal dipilih mana yang paling sesuai dengan kondisi kita. Nah, untuk berkaitan dengan kualitas yang dialami itu dia memakai kata apa dan bagaimana untuk menentukan apa itu berkaitan dengan teknis, hasil, dan bagaimana berkaitan dengan fungsional proses. Ini modelnya total perceived quality. Kemudian yang kedua, synthesize model of perceived service quality. Jadi kira-kira mendetailkan lebih detail ya dari model perceived service quality yang barusan. Ya. Ini sudah lebih kompleks. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, coba Anda lihat di sini nih, total perceived quality atau kualitas ekspektasi kualitas jasa total itu ada di sini ya, yang garis titik-titik ini. Citra perusahaan ada di atas, yang ini ya. Kualitas yang dialami, yang ini ekspektasi. Kalau ini ini yang fungsional dan teknis, itu yang ini maaf. Yang ini teknis dan fungsional ya. Jadi yang ini dikembangkan lebih lanjut menjadi synthesize model of perceived service quality. Ya, nanti coba didetailkan. Dan yang terakhir adalah Gaussian Focky Model of Offering Quality. Ini berbeda lagi ya. Di sini ada persepsi pelanggan terhadap kualitas, ekspektasi dan pengalaman, ada citra, kemudian ini berkaitan dengan kualitas rasional, ini kualitas desain, dan seterusnya. Ini Gaussian tahun 93. Ya, gitu beberapa model, ada 3 model sekali lagi ya. Bagaimana kita ingin mempelajari ini ya harus baca papernya, kemudian tapi jarang memang kemudian yang mengaplikasikan model-model yang kita sebut di sini ya. Yang paling banyak itu nanti pekan depan pakai serval, hampir semuanya itu pakai serval. Saya kira mungkin ini karena faktor kesederhanaan ya, kemudahan, tapi bisa menjelaskan dengan baik. Jadi model yang baik itu kan begitu ya, model yang sederhana tetapi bisa menjelaskan fenomena alam, fenomena sosial dengan baik. Jadi model itu tidak harus complicated. Ya. Nah, serval itu modelnya nanti kita lihat lebih sederhana, lebih mudah diaplikasikan. Sehingga ketika saya membimbing mahasiswa S1 untuk tugas akhir kualitas jasa itu semuanya memakai serval dengan pengembangannya. Ada yang versi E itu elektronik atau online ya, dan ada juga sih saya sudah mencoba INQUAL ya, nanti akan kita bahas. Jadi internal quality.
Kalau serval lebih eksternal, ya. Kalau ini melihat ke dalam, inquel. Oke, ini pekan depan. Ya, ini yang saya sebut tadi, serval, kemudian inquel. Kita akan agak dalam nanti di serval, ya. Karena ini kompetensi yang harus didapat dari mata kuliah ini adalah Anda paham model serval dan bisa membuat, ya, mengaplikasikan model serval ini di industri jasa yang, atau kalau itu menjadi riset, ya, kalau nanti di tugas kuliah, ya di tugas kuliah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan diskusi di Google Classroom. Sampai ketemu lagi untuk materi yang ini pekan depan, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.